saya Alvito dengan NIM A24121004. Saya berasal dari kelas B. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah profesi guru yang ada di Indonesia. Selanjutnya videonya. Pada saat guru di zaman pra-Hindu-Buddha dan pada saat juga Islam masuk ke Indonesia, guru merupakan pekerjaan yang paling tertua, lebih dulu dibandingkan arsitek ataupun insinyur. Karena dulu masih tinggal yang dinamanya gua, dan juga para manusia-manusia yang dulu itu belum mengenal yang namanya logam. Sehingga pada awal kemunculan seseorang itu membutuhkan orang lain untuk dimintai pendapat. Jadi pekerjaan guru sebenarnya sudah ada sejak manusia sudah mampu berpikir dan juga mengenal ilmu pengetahuan. Kebanyakan orang-orang dulu sih mendatangi petapa yang diyakini mereka memiliki ilmu yang dapat berbicara kepada makhluk gaib, sehingga mereka tahu akan segalanya, baik tentang kehidupan duniawi ataupun sesuatu yang mereka percayai. Pada umumnya, petapa mendiami gua-gua di bawah pohon yang besar dan juga rindang. Di tempat tersebut petapa bersilah sembari mendengarkan kesunyian alam yang diyakini itu adalah suara dari Tuhan sendiri. Tidak sedikit petapa yang dijadikan guru pada zaman dahulu. Kebanyakan petapa adalah orang yang memang mampu secara ekonomi atau memiliki kekuasaan. Namun ada juga petapa yang berasal dari kaum yang tidak berada. Orang-orang yang mendatangi petapa sih, itu yang dijadikan muridnya. Selanjutnya beralih pada saat ajaran agama Hindu-Buddha yang sangat mempengaruhi Nusantara. Jejak pengajaran pada masa Buddha sih dapat diketahui melalui pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Tujuan utama pendidikannya sih yakni setiap manusia menganut Buddha dididik menjadi manusia sempurna agar dapat masuk surga. Corak pendidikan juga di masa Hindu-Buddha ternyata memberikan pengaruh pada sistem pendidikan Islam. Nah, ini nih yang menarik. Masuknya Islam ke tanah air itu mempengaruhi pandang sudut masyarakat dan memperluas pedalaman ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dikenallah sebagai sistem pesantren. Dalam proses pembelajarannya, pesantren mengandung corak ajaran Hindu-Buddha. Pesantren mempercayakan pendidikan pada seorang guru yang disebut kiai. Nah, pada mulanya pembelajaran dilaksanakan di langgar-langgar ataupun peraturan masjid. Namun, karena jumlah santri semakin banyak, maka pembelajaran dilakukan di rumah kiai atau ustadz lah sering kita sebut. Kemudian untuk dapat memaksimalkan pemahaman akan ajaran Islam, maka pesantren kini menjadi sistem asrama, sehingga murid atau santri bisa tinggal berdekatan dengan guru atau kiai. Hal tersebut kemudian membawa pengaruh perkembangan di pesantren, sehingga pesantren menjadi lebih besar peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita maju ke beberapa tahun yang akan datang. Pada masa kolonial Belanda, pada masa ini juga memberikan warna tersendiri loh pada pembangunan pendidikan di Indonesia. Masa kolonial Belanda memperkenalkan sekolah yang pada dasarnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah pada awal kemunculannya berkembang di Yunani, yang berarti waktu luang. Hal ini dilanjutkan oleh para orang tua yang bekerja, sehingga tidak memiliki waktu untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak dipercayakan oleh orang tua yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih dari sekolah dasar. Pada akhirnya, sekolah menjadi tempat perkumpulan bagi anak-anak untuk mengkaji mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan keilmuan. Namun, sistem sekolah yang diperkenalkan oleh kaum kolonial Belanda itu terhadap rakyat Indonesia ini hanya diperuntukkan bagi mereka saja. Adanya sekolah pada masa kolonial itu bukan bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan sebaliknya, sebagaimana halnya pendidikan. Tetapi sekolah pada itu mulai memperkenalkan masyarakat pada orientasi bekerja dan upah. Tahun 1617, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah pertama di Batavia atau yang sekarang kita sebut itu Jakarta. Sekolah ini masih belajarnya selama 5 tahun. Tujuan utama sekolah ini yakni menghasilkan tenaga administrasi yang cakep yang nantinya bisa dipekerjakan di pemerintah.